Selanjutnya Bapak Ibu, pertemuan perdana pada kesempatan kali ini nanti akan kita laksanakan setiap Senin, tepatnya ya di sini, setiap Senin sore jam 16.00. Mohon maaf ini tadi mulainya terlambat 6 menit karena perdana. Barangkali pekan depan semoga bisa tepat waktu jam 16.00 bisa dimulai. Maka dari itu pada Bapak Ibu sekalian dimohon sebelum jam 16.00 mohon untuk diusahakan bisa sudah rawuh di sini sehingga jam 16.00 bisa dimulai. Untuk acara kegiatan belajar mengajar kita karena ini sekolah, ini kurikulum sudah terstruktur seperti sekolah-sekolah itu. Nanti akan kita share kurikulumnya apa saja yang akan kita sampaikan. Proses pembelajarannya nanti akan kita awali dengan murojaah atau tilawah. Bagi yang sudah hafal berarti nanti murojaah. Bagi yang belum bisa tilawah. Kemudian surat yang kita baca hari ini nanti mohon untuk dihafalkan. Pekan depan nanti melanjutkan surat berikutnya. Bagaimana Ibu-ibu? Ini jangan dipikir berat dulu ya. Nanti hafalan kita mulai dari Al-Fatihah dilanjutkan dengan surat An-Nas. Nah, ini apa ada yang belum surat An-Nas belum hafal gitu kan nggak ada toh, okay? Insya Allah sudah di luar kepala semuanya. Makanya nanti hari ini pertama nanti akan kita baca 4 surat. Perdana 4 surat. Nanti kelanjutannya menyesuaikan. Kalau satu surat tidak mampu ya beberapa ayat begitu. Nah, ini karena awal-awal dan suratnya sudah surat favorit semuanya yang siang hari dibaca. Nanti Al-Fatihah dan 3 kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falak dan kul a'udzu birabbil kul huwallahu ahad. Oh, malah salah. Kul huwallahu ahad. Setelah itu nanti akan masuk ke materi pembelajaran yang akan disampaikan oleh Ustadz Samsuri Abu Arofah. Sudah kenal Bapak Ibu? Yang belum nanti kenalan sendiri ya, karena biodatanya yang belum disampaikan nanti. Nanti beliau sendiri yang akan berkenalan. Oke. Bapak Ibu sekalian, untuk menyingkat waktu kita awali pertemuan kita pada kesempatan sore hari ini. Sore hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Nanti saya pandu. Al-Fatihah dilanjutkan surat An-Nas, Al-Falak dan Al-Ikhlas. Maka dari itu dimohon kepada Bapak Ibu ketika mengikuti pembelajaran diusahakan dalam keadaan wudhu. Biar baca Qur'annya kebaikannya lebih banyak. Oke, Al-Fatihah nanti saya pandu dimulai dari ta'awud, basmalah, kemudian per ayat. Oke. Satu saya baca, kemudian Bapak Ibu menirukan. Oke. Sudah siap Bapak Ibu? Oke. Mulai dari ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Semoga dengan bacaan
Al-Quran kita, semakin mendekatkan kita dengan Quran dan menambah kecintaan kita kepada Al-Quran dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, silakan dipersiapkan alat tulisnya. Akan kita mulai untuk pembelajaran yang akan disampaikan oleh Ustadz Samsuri Abu Arafah. Suaranya sekarang ya. Hadir semua. Yang belum, angkat tangan yuk. Yang belum datang, angkat tangan, Bu. Bisa kita mulai? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma iftah lana futuhal arifin wa ba'du. Dulur semua, mari kita mulakan kembali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya semua? Nah, kita punya salam sendiri ya. Alhamdulillah sehat, bahagia, berkah berlimpah. Mana? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, bahagia, berkah berlimpah. Masya Allah. Bersyukur sekali kita dipertemukan Allah pada hari ini, di hari Senin, di bulan yang istimewa termasuk Asyhurul Hurum, Dzulqa'dah, ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, itu Asyhurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan. Semua amal baik dilipat gandakan pahalanya. Begitu pula kalau berbuat buruk, doa-doa diijabah,
Dan semua kebaikan sangat dianjurkan untuk kita lakukan di bulan-bulan ini. Lebih nanti tanggal 19 Juni kalau tidak keliru itu sudah masuk Dzulhijjah. Akan ada masa di mana 10 hari pertama tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah itu siang dan malamnya yang malam yang terbaik di muka bumi ini. Bahkan banyak yang mengatakan lebih mulia dari 10 akhir Ramadan. Wasyaf'i wal watri, yang genap dan yang ganjil sama nilainya. Kalau akhir Ramadan yang ganjil tok, dan itu malam hari. Tapi kalau 10 awal Dzulhijjah itu siang dan malamnya sama. Maka tidak ada hari yang lebih mulia, lebih istimewa melebihi 10 hari tersebut. Kita semuanya diberi umur, diberi kekuatan untuk bisa berjumpa dengan hari-hari itu dan mengisinya dengan amal-amal yang terbaik. Amin. Insya Allah. Karena ini di ujung Dzulqa'dah ya. Kira tanggal 22 kayaknya ini sudah. 22 Dzulqa'dah. Nggih. Tapi dicek. Ora tau roh ya. Nah inilah pentingnya ilmu sedulur semuanya. Ya. Di SDK ini kita ini punya moto berilmu, berpunya, dan berguna. Nah, berilmu, berpunya, berguna. Rasulullah pernah menyampaikan la hasada illa fisnatain. Kalian tidak boleh iri, pengen, hasud kecuali pada 2 tipe manusia. Yang pertama, rajulun atahullahu ilman, orang yang Allah beri dia ilmu. Di mana dengan ilmunya itu dia mengamalkan ilmu, mengajarkannya. Rajulun atahullahu malan, satu lagi orang yang diberi harta. Dengan hartanya itu dia berbagi siang dan malam. Jadi ada tipe manusia yang mana kita itu boleh pengen jadi seperti mereka. Siapa itu? Berilmu, ya, dan berharta. Nah di SDK ini sedulur semuanya kita sering pakai istilah sedulur, gitu. Jadi yang ada yang dari luar Jawa ini, ada teman-teman, gitu. Terus ngerti kabeh berarti. Jadi sedulur semuanya, berdasarkan hadis itu kita ingin di SDK ini kita menjadi orang-orang yang ahli ilmu, berilmu, tapi juga sugih ini loh. Berharta. Ojo mung pinter tok tapi melarat. Ya. Tapi ojo dadi wong sugih tapi bodoh. Piye ngono kuwi? Yang sempurna itu ya pinter, ilmu agamane pinter, ya sugih lomo. Nah niku to. Berilmu, berpunya, ya toh. Kita punya ilmu apapun, kita punya harta sebanyak apapun, berguna. Tujuannya bukan menjadi kaya. Ahlan wa sahlan. Mbau reksa niki. Jadi boleh kita ini menjadi orang yang seperti itu. Ya berilmu, ya berharta. Ini yang disinggung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di SDK, insya Allah kita ingin belajar untuk siap menjadi orang-orang yang berilmu lan sugih. Insya Allah. Di mana ilmu itu, harta itu untuk apa? Manfaat sebanyak-banyaknya. Pinter itu bukan
Tujuan kaya itu bukan tujuan. Tujuannya adalah manfaat bagi umat. Itu yang penting. Sekolah dasar kehidupan. Yang ikut kelas ini ada syaratnya. Dia harus berani membaca diri, menyadari diri. Kalau ada hal-hal yang urung tepak, belum sesuai, harus berani ditata ulang. Makanya dasar kehidupan. Seringkali kita ini terlanjur membangun bangunan kita, kemegahan, kebaikan nama, kepopuleran, bisnis ini dan itu. Tetapi pilar-pilarnya belum bagus, pondasinya belum pas. Hingga ketika digoyang persoalan, rawan roboh. Ada sedikit masalah, gundah, sedih. Ya itu sebabnya. Kenapa? Pondasinya belum kokoh. Di SDK ini kita belajar dari yang sangat mendasar. Maka materi pertama kali ini juga begitu, untuk mengerti untuk apa kita hidup. Itu hal yang paling mendasar. Kalau orang salah mindsetnya, pendapatnya, penilaiannya terhadap hidup ini, maka dia akan menjalani hidup sesuai dengan persepsinya ini. Yang belum pernah ikut SDK, kira-kira untuk apa kita hidup ini? Ibadah. Pripun Kang Mas? Hah? Ibadah nggih? Ilmune padha nggih. Apa? Di sini hal yang sejak dari dasar kita coba perbaiki. Persepsi kita tentang hidup ini adalah kita hidup untuk dimuliakan, untuk dibahagiakan. Monggo dibuka Al-Isra ayat 70. Isra ayat 70. Yang udah ketemu, kita langsung diwaos. Oh, Mas, apa? Baca aja keras-keras. Ketemu? 70. Yuk. Monggo. Silahkan yang udah ketemu dibaca. Cok ya ayat pen itu pahala. Ayo Mas. Yes. Oke, monggo langsung. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا, yang artinya, dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Masya Allah, terima kasih. Walaqad karramna bani Adam hamalnahum fil barri wal bahr. Jadi kita ini dihadirkan di sini, di bumi ini untuk dimuliakan.
disiapkannya rezeki dan semua kebutuhan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibayangkan kita ini diundang oleh orang yang sangat kaya, sangat dermawan. Di dalam rumah ini sudah tersaji semua yang menjadi kebutuhan kita. Makanan, minuman, tempat istirahat, sungai mengalir, tanaman-tanaman yang rindang, buah-buah dengan berbagai macam jenisnya. Kita didatangkan ke tempat seperti itu, kira-kira untuk apa? Untuk diapain kan? Ya apa mas? Bu, untuk dibahagiakan kan? Kita datang ke tempat yang seperti itu, diundang untuk apa? Supaya kita bahagia. Gitu. Diundang ke tempat situ itu untuk dibahagiakan, untuk dimuliakan. Sementara di sana ada model tamu yang kedua. Tamu yang pertama senang masuk situ, dinikmati semuanya. Enjoy dia, sangat nikmat, bahagia berada di tempat itu. Sementara ada tipe yang kedua. Apa itu? Masuk dan berada di tempat itu sedih, ngemut belimbing uluh terus, mengeluh terus, sedih terus, nangis terus, merasa nggak bahagia terus. Kira-kira sahibul bait, orang yang mengundang itu lebih cinta kepada yang mana? Lebih senang pada yang mana? Pada orang yang pertama. Betul nggak? Alam semesta ini dicipta oleh Allah. 50.000 tahun sebelum terciptanya langit dan bumi. Ini udah direncanakan, ini semuanya untuk siapa? Untuk manusia. Kemudian akhirnya semesta digelar seperti ini. Kita berada di bumi yang paling cocok untuk didiami manusia. Dengan tata surya yang sesuai dengan kebutuhan kehidupan di sini. Apa yang tidak ada di sini? Laut dikasih, sungai dikasih, hutan dikasih, tanaman dikasih, binatang dikasih. Bahkan konstruksi tubuh kita ini sangat cocok dipakai untuk apa saja. Tangan untuk megang, kaki untuk berjalan, mulut untuk mengunyah, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, semua yang ada di sini sangat nikmat. Betul no mboten? Berada di tempat yang seperti ini kok awakmu kuwi sedih. Berarti Anda telah membuat kecewa, membuat murka. Siapa? Membuat murka yang mendatangkan kita ke sini. Sinten niku? Allah Subhanahu wa Ta'ala. You must be happy. Mestinya kamu bahagia di sini nih. Jadilah tamu yang baik. Oksigen dicipta, matahari dicipta, rembulan dicipta, bintang-bintang semua dicipta. Air disajikan, semua ada loh. Kok aku cek ngeluh loh? Cek sedih uripmu loh. Ya dah? Salah itu. Kamu salah menjalani hidup di sini ini. Mestinya kamu bahagia di wilayahnya Allah ini. Ini wilayah kerajaan Allah. Kok kamu sedih loh? Ada orang berada di tempat yang semuanya tersaji dan dia boleh menikmati semuanya. Kok dia masih sedih? Kira-kira apa mas? Bu? Benar. Karena kurang bersyukur. Itu alasannya. Dan disitulah iblis datang. Iblis datang sebelum ke bumi ini, dia sudah mendeklarasikan permusuhannya dengan Adam dan anak turunnya. Akan menggoda. Coba dibuka surat Al-A'raf. Yuk gantian yang baca. Nah, untuk kabeh.
Al-A'raf ayat 17. Akan bersuwi-suwi. Yes. Monggo. Monggo dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Artinya, kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Itu lihat. Tsummalat yanau min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Iblis datang menggoda manusia dari depan, dari belakang, samping kanan, samping kiri, dari semua penjuru. Apa target utama? Wala tajidu aktsarahum syakirin. Enggak kau dapati mereka itu menjadi orang-orang yang tidak bersyukur. Jadi semua bentuk gangguan iblis dan anak turunnya itu hanya pengen manusia tadi tidak pintar bersyukur. Begitu dia tidak pintar bersyukur kepada Allah, maka dia sedih. Galau, tidak bisa menikmati kehidupan dia di dunia ini. Jadi sedulur semuanya, yen waktu iki pada pertemuan perdana SDK ini masih ada yang sedih, berarti Anda berteman dengan iblis. Kenal? Dewi itu, bahasa es tuh nih. Contoh, innal mubadirina kanu ikhwana syayatin kan, no? Orang yang mubadir itu koncone setan, ya. Larangan-larangan Allah kita tinggalkan. Jangan zina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan minum khamr. Tapi juga ada larangan Allah, wala tahinu wala tahzanu. Jangan khawatir, jangan kamu sedih. Itu larangan dari Allah. Jadi kalau orang masih khawatir tentang hari esoknya, masa depannya, masa depan anaknya, masa depan ketika dia pensiun, dia masih sedih dengan masa lalunya, berarti dia sedang melakukan larangan Allah. Pak kira radosa ngono kuwi. Kenapa iblis senang di sini? Karena banyak orang tidak ngerti hal ini. Hingga banyak orang itu menikmati hidupnya dengan kesedihan. Bahkan dia menikmati kesedihan hidupnya. Menjalani hari demi hari itu dengan kesedihan. Tanpa dia sadari bahwa setiap saat dia melakukan hal itu, dia sedang melanggar larangan Allah. Ali Imran. Ya dah. Makanya melok kelas SDK kok cik sedih. Tiru gue. Disinilah dimulainya kelas ini. Bahwa kita harus punya mindset, punya keyakinan, punya jalan hidup yang baru. Bahwa hidup di dunia ini adalah surga kecil kita. Di sini surga kita itu. Rasulullah pernah memakai istilah baiti dan nati. Kehidupan surgawi itu tidak hanya di akhirat. Di akhirat itu adalah surga yang abadi. Yang semuanya telah disempurnakan. Dan itu hanya untuk mereka-mereka yang telah merasakan surga yang kecil ini. Yang ada batas waktunya, ada batas sarananya. Maka kehidupan di bumi ini adalah surga sejatinya buat kita. Tempat kita menikmati semua karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita masih punya mindset, pendapat
keyakinan bahwa hidup ini angel, urip nang donya ki angel, ya wis. Hidupmu angel terus. Ya ngono. Ning kene iku lho iki bahagia, apa to sing kurang ki apa? Coba katakan kurang apa kowe? Ya kurang syukur kowe mau lho. Kurang apa? Apa yang bahkan kita belum tahu bahwa itu akan diperlukan aja udah dikasih. Jenengan punya mata. Tahu jaluk tau kowe? Sampai ndek mripat lho kowe tahu jaluk kuwi. Anda punya telinga, pernah itu karena permintaanmu? Bahkan toh tangan, kaki, jantung, bentuk postur tubuh kayak ini, pernah itu karena Anda memintanya? Pernahkah kita minta oksigen yang gratis ini? Cahaya matahari yang begitu indahnya itu? Bumi yang dihamparkan padahal di bawahnya penuh gejolak api. Ini semuanya tidak pernah kita minta itu. Itu semua fasilitas yang kita ready for use, siap dipakai. Coba baca kenyataan itu. Allah itu maha sayang pada kita itu. Semua kepentingan, semua keperluan sudah disiapkan kayak gini loh. Nikmati ini maha karyaku ini. Nah kok gue sedih loh. Ramen. Anda sebagai seorang ayah, gawe omah, ada kendaraan di dalamnya, ada kipas, ada AC, tempat tidur yang nyaman, dapur komplit dengan segala perabotnya, ya, isen-isen omah komplit, plit. Anda punya anak, punya istri ngeluh, merasa nggak enak, nggak nyaman di tempat itu. Ngono ki bener apa keliru? Nah iya dah. Kurang apa? Kurang apa coba? Kita di dunia loh, kurang apa? Coba sebutkan. Lagi sedih lah aku gitu, takok. Kurang apa kowe? Kurang apa coba? Kalau Anda bisa jawab, Allah akan ngasih itu. Pada kenyataannya kita itu sering tidak bersyukur. Alasannya hanya itu kok. Maka coba hitung-hitung nikmat Allah. Fa'in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Memang salah satu cara untuk mensyukuri nikmat Allah dengan mencoba menghitung. Walaupun akhirnya kita tidak mampu ketika pandemi kemarin loh. Satu tabung oksigen, ada yang pernah jadi panitia atau golek-golek tabung? Anda coba itu satu tabung, pinten mas yang kecil? Sekitar berapa harganya waktu itu? Ada yang tahu? Yang besar itu 1,5. Yang kecil berapa itu? Yang tabung, bukan super. Pinten nih? Waktu pandemi variasi ya, variatif ya, 500 pamane. Untuk berapa jam itu? Kan nggak bisa satu hari itu. Nggih. Sedina ping pindho ngono wae. Digawe berarti sedina sak yuta. Kemudian tiba-tiba datang ini. Datang ini surat dari Allah gitu loh. Oksigen. Aku ceprot lahir gitu loh. Hitungan piro iki. Gak kita suruh bayar. Ya benar. Coba hitung itu. Berapa? Jadi teman-teman semuanya clear ya sekarang. Ini sekolah dasar kehidupan. Yang mendasari kita hidup itu. Kesadaran bahwa kita hidup di dunia ini untuk bahagia. Allah ingin memuliakan kita di sini ini. Diberinya surga dunia ini untuk dinikmati. Kalau kamu bisa menikmati ini semuanya, nanti dikasih surga yang
abadi tanpa batas itu. Maka sikap yang benar bagi kita bukan mengeluh. Jadilah tamu yang happy, yang baik tadi itu. Itulah tandanya kita bersyukur. Maka ibadah yang kita lakukan itu sejatinya wujud dari rasa syukur kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu berlakunya di situ. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, surat Az-Zariyat, kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi ibadah itu wujud dari rasa syukur kita. Jadi bukan semata-mata karena iki wajib. Kalau hanya manusia dicipta hanya untuk beribadah, nggak perlu bikin menungso. Udah selesai dengan malaikat. Maka ketika Allah menyampaikan akan mencipta khalifah, para malaikat menyampaikan pendapatnya. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, mengapa engkau harus menciptakan makhluk seperti itu yang akan mengadakan pertumpahan darah dan sebagainya, sementara kami ini selalu bertasbih, tahmid, menyanjungmu, mengagungkanmu. Jadi untuk urusan ibadah sudah selesai, gak perlu gawe makhluk liya meneh. Lihat. Tapi untuk apa Allah mencipta khalifah ini? Kalau hanya di pikiran kita awake dhewe diciptakan ibadah tok kuwi. Jadi posisi ibadah yang kita lakukan itu wujud dari rasa syukur kita kepada Allah, terima kasih kita kepada Allah. Maka ketika Rasulullah sholat malam sampai kakinya bengkak, apa alasan? Afala akuna abdan syakuro, tidakkah aku menjadi hambanya yang pintar bersyukur? Hingga iblis datang di situ itu supaya kita ini tidak memiliki rasa syukur itu. Orang kalau sudah tidak bersyukur pada karunia Allah, gampang iblis menggodanya, mesti sedih uripe, mesti mengeluh, mudah membandingkan, mengkhawatirkan masa depan. Orang yang hidup dengan cara itu, sedulur semuanya, orang yang telah berburuk sangka kepada Allah. Kalau Anda khawatir tentang hidupmu esok hari, berarti kamu telah berburuk sangka kepada Allah. Kalau ada orang pensiun khawatir, engkau terus mangan kupi, Anda telah berburuk sangka kepada Allah. Apa Tuhanmu telah berubah gara-gara kowe pensiun? Apa sudah hilang rezekimu? Hingga kamu begitu khawatir kalau harus pensiun? Benar Mas. Saiki terus terang mawon. Iki eneng sing sedih napa mboten? Ngomong aja meneng ngono kuwi. Santai wae. SDK ki sing ngene iki wong dianggap sedulur kok. Clear nggih? Latihan apa? Bahagia. Sedih nggak usah dilatih, kowe wis lulus. Makanya di SDK itu nanti ada ilmu latihan sugih. Wong melarat ya wis lulus, ngono lho. Bertahun-tahun uripe sengsara Pak Yai. Ya wis saiki latihan sugih. Sugih iki butuh latihan, Mas. Saya kadang-kadang menyertai jamaah ke tanah suci itu, ya Allah, ini wong kampung masuk hotel bintang 5. Nguyuh bingung. Lah saestu. Apalagi lah mampir Dubai atau Doha gitu ya. Sebenarnya di Indonesia sudah mulai begitu itu. Pipis ngono, banyune reneng, mosok mundur dek lho banyune metu. Maju mundur lucu. Iki piye sensor gerak. Aja-aja jenenge cek ngono kok. Ternyata nggih sugih perlu latihan. Ngotengmu biasanya ya soto. Ya dikei roti yang mules loh. Ya pancen perute wong desa ngono lho, arep piye neh. Nek wong Arab iki sego ki nggih lawuh. Gitu untuk lauk di sana. Dan itu yang benar ternyata secara ilmu kesehatan. Nasi itu untuk lauk. Nek kita kan ora toh.
Jadi yang mau diet itu caranya kan begitu, nasi itu jadikan lauk. Makan daging nggak apa-apa asal banyak dagingnya daripada nasinya, kan begitu. Ya ngono lho. Saiki latihannya piye? Latihannya tersenyum dulu 7 detik. Jadi setiap pertemuan itu ada latihan ya, karena kita di SDK itu bukan teori saja, tapi harus praktek. Dan nanti setelah Anda mengikutinya, silahkan nanti nulis testimoni, cerita. Dan kita share ke semua grup kelas-kelas SDK yang lainnya untuk memotivasi. Namanya memang disamarkan hanya dari SDK 21 ini ya. 21, SDK 21 Papahan ini. Cerita setelah saya ngamalkan. Latihan pertama apa? Senyum 7 detik. Ayo coba senyum aja, Pak. Jadi senyum kan, udah ngono ki ngece jenenge. Latihannya 7 detik, sehari minimal 70 kali. Loh. Jadi senyum itu nggak bermakna sebelum diberikan. Itulah sodakoh. Kenapa disebut sodakoh? Sodakoh itu bermakna ketika diberikan. Nonton, tabassum fi wajhi akhi kalaka sodakoh, disebut sodakoh. Maka panitia jangan ngasih kotak sedekah, kasih kotak infak. Enggak lah dikai kotak sedekah padha disenyumi tok, Mas. Gitu. Jadi sodakoh itu bermanfaat ketika diberikan. Jadi mulai hari ini, bismillah. Bismillah nggih. Latihan apa? Tersenyum. 1 adegan 7 detik. Jadi lek senyum kayak itu 70 kali. Oh iya 7 detik loh. Wong jek 70. Ya aja kudu sak menit to ya. Wong sehari loh itu. 7 detik bukan menit, Ibu. Hitungan toh coba. Detik bukan menit. Nah, ya toh. Delok apa wae latihan tersenyum. Delok bojo, delok anak. Ya toh. Delok tagihan tersenyum. Delok wajahmu dewe tersenyum. Latihan pokoknya setiap hari ojo kurang dari 70. Siap? Anda sendiri yang hitung. Jadi sing sariawan loro untuh yang hidupnya selama ini dikelola dengan ngemut blimbing uluh, setelah ikut SDK harus sembuh semuanya. Latihan tersenyum. Sampai-sampai Rasulullah itu memotivasi kita. Senyum yang seperti itu pun dihitung sodakoh. Jadi pamannya awake dhewe di duit untuk berinfak gampang, senyum wae. Pinggir dalan senyum, neneng wong senyum. Nyawa tuh Mas lagi sedekah. Minake kaya ngono ku agama Islam gitu. Ya piye? Dan ada rahasia. Orang yang ingin membuka pintu rezeki, ingin merubah nasibnya, mulailah merubah mukanya. Orang operasi loh ya. Bukalah dengan senyuman. Jadi dulu entah urip mungkin lagi sengsara, lagi banyak masalah. Kok enggak barbar? Wis toh. Delok dhewe wajahmu, ora ngeri kowe. Oh ya mak lampir ngene. Anda akan tahu jawabannya. Begitu Anda mulai bisa tersenyum, Masya Allah, pintu rezeki itu akan datang. Saya sering ngasih ilustrasi, andaikan
Ini bagi laki-laki bahasa saya. Rezeki itu seumpama bidadari yang sangat cantik atau putri dari negeri mana. Dia datang ingin menyapamu, kemudian Anda menyambutnya dengan senyuman yang manis, yang tulus. Kira-kira dia senang nggak kita sambut? Senang. Tapi lah metutut, merengut, ngemut blimbing uluh. Nah putri ini mang yo ngalih blas ngono, gak gelem dekat. Itulah keberuntungan. Itulah rezeki, keberlimpahan. Diawali dari kamu mampu mengubah wajahmu, raut mukamu. Ojo dilipat. Talqul wajah, wajahnya itu bebas. Bebas sih nggak mengkerut. Latihan tersenyum. Bebas. Punya duit, lagi nggak megang duit, tersenyum. Kenyang, senyum. Lapar, senyum. Wis ngono wae. Digunem wong, tersenyum. Difitnah orang, tersenyum. Wis ngono terus. Nggak ada yang nggak enak kok di dunia ini sejatinya kalau kita tahu. Eling-eling kita sedang di surga ini. Kita suruh menikmati apa saja yang disuguhkan oleh takdir Allah di sini. Lagi dikasih sakit, berarti dosamu digugurkan. Derajatmu akan ditinggikan. Dikasih sehat, berarti kamu bisa menikmati ini dan itu. Apa masalahmu? Jadi wong sugih, kamu senang berbagi. Ketika belum berpunya, ya toh, menunggu pertolongan Allah itu pahala tersendiri. Biasanya lebih khusyuk yang ibadah. Zikir itu pasti melarat kan oke utangnya lah wirid dowo. Nonton luar biasa itu, mau sampai sugih lali wiridnya. Dia pengen mendapatkan kedudukan, zikirnya, bacanya ayat kursi. Begitu udah dapat jabatan, ayatnya hilang, tinggal kursinya. Repot orang-orang ini. Jadi latihan, ya, tersenyum. Makan nggak ini? Leneng S3 sepakat atau sepakat, kudu sepakat. Karena kita sudah bersiap untuk apa tadi judulnya? Ya, sekolah dasar kehidupan. Ini dasar ini. Mendasari hidup kita dengan perasaan happy, bahagia. Nah kehidupan kita itu dimulai pagi hari, bangun tidur. Orang kalau bangun tidur tuh happy, seneng, wah sedina-dina seneng, dihapusi uang ya seneng, dikerjain konco ya seneng, dipaido ya seneng, santai wae, disalib orang di jalan ya seneng wae, nggak apa-apa, happy dia. Tapi kok esok-esok asu, alah lah. Eneng piti tonggo lewat udah digandring nih. Apa-apa jadi jalaran dia marah. Bangun pagi-pagi sedih juga begitu. Apapun juga akan membuatnya sedih di hari itu. Maka mendasari hidup kita itu kapan? Di pagi hari. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Bangun tidur bacaannya apa? Alhamdulillah. Wis ngono tok wae. Sing dawa ki kelen anakmu to. Rumangsa kowe wis tuwek ora butuh donga neh lho. Dungane bocah-bocah kuwi, aku wis ora butuh. Ya toh, minimal alhamdulillah. Apa kalimat ini? Kalimat syukur toh. Maka awali pagi bukan dengan megang HP, diling-iling. Setelah ikut SDK, bangun tidur ojo nyekel HP. Ada alarmnya Pak Yai. Ilmu alarm itu tidak boleh dalam jangkauan tangan. Itu ilmunya. Jadi kalau mau naruh jam waker ataupun ini alarm untuk membangunkan, tidak boleh dalam jangkauan tangan. Itu harus 2 meter, 3 meter.
Gitu nggih. Itu nggak akan berhasil kowe. Ngomong ini patenin nih. Ilmu itu juga mengajarkan kadang-kadang orang itu dinasihati orang dekat itu orang ngrungokne, tapi begitu dinasihati orang jauh baru mau ngikuti kan ngono teman. Kan ilmu nih ngono kuwi. Jadi bangun tidur aja nyekel HPC. Ucapkan alhamdulillah. Terus wudu, ya pipisik lah ya. Dan sebelum itu bagus sekali kalau bangun tidur merapikan selimut dulu. Selimut dulu. Kenapa? Orang yang bisa sukses menata hidupnya itu selalu diawali dari sesuatu yang sangat dekat dengan dirinya. Apa itu? Selimut. Jadi tangi turu kuwi mau setelah ngucap alhamdulillah, selimut dilipat yang bagus. Orang selimutan malah yang boleh kuwi. Ngoten nggih. Sing di selimut wae lek sing ora anggo selimut ya minimal merapikan tempat tidur lah ngono. Nah, agar bangun tidur itu bisa fresh, bisa senang, itu ditentukan 5 menit sebelum tidur. Rahasianya begitu. Maka jangan sampai terakhir yang kita lakukan tuh update status. Ngono lho. Ojo. Salat atau zikir, bersolawat. Okay. Maka di SDK kita ada amalan lain selain senyum dan sebagainya tadi. Bersolawat jelang tidur minimal 450. Sallallahu ala Muhammad, pakai salawatnya Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Guru-guru kami di Hadramaut sana menjelaskan ini Syajaratun Nukut, pohon uang. Jadi lek eneng duit ki ndelok awakmu ki ora iso meneng deh, pengen kintil ngono lho Mas. Hanya ada kucing itu. Ndelok jenengan mesti dikitar. Sampai seperti itu rezeki itu, keberuntungan akan menjadi seperti itu. Sholawat. Pinten wau? 450. Bayangkan nanti. Ada yang insomnia sini? Belum tidur? Ngaku atau mangane kok diajari ben urip menak iki kok ya rasa sungkan-sungkan. Ya, tambahi sholawat. Nggih, Mas nggih. Bu. Engko lek cek urung iso turu graya ono sini di bawah. Ini bawah ketiak ini. Sampai ke bawah. Boleh ono nggon sing cek loro. Sambil sholawat sambil dipijitin. Nanti kalau sudah hilang, wis to turumu menak-menak. Saiki dari pijitan kabeh ayo golek ono ayo. Ya tolong ayo. Ben roh kok. Eneng yang titik yang sakit gitu. Eneng kiri atau kanan silahkan. Iya Mas. Ada enggak? Loh, iya toh. Boleh ono. Langsung ngantuk, ya wis barek ngono. Wis jam 5. Jadi secara spiritual dengan zikir, secara fisik kita bantu melancarkan titik-titik ini. Turumu kepenak. Saya pernah ketemu orang 12 tahun raiso turu, lebih aja deh. Mecicil atau bu aku. Astagfirullah. Makanya wong iso turu itu bersyukur banget. Kadang-kadang hal sederhana bisa membuat kita tidur. Jadi usahakan sesuatu yang terakhir menemani perjalanan kita mau tidur itu sesuatu yang membuat bahagia. Begitu bangun, ucapkan alhamdulillah ya Allah. Rapikan tempat tidur, ya toh? Ya Allah,
berwudu, sholat, luar biasa itu. Hidup Anda sudah dimulai ditata ulang dengan mindset yang baru, dengan keyakinan baru, dengan pendapat yang baru, bahwa aku hidup ini untuk dibahagiakan. Aku neng dunia itu untuk hidup bahagia. Ini surgaku, aku nikmati ini semuanya. Carilah alasan agar semuanya itu nikmat. Yang terakhir, ketika kita datang ke walimatul urs, ya, teman kita yang punya gawe pernikahan, kita ikut senang nambaten. Tamu-tamu juga ikut senang. Begitu ada tetangga kita meninggal, kita ikut takziah dengan orang-orang lain. Semua ikut senang no, sedih. Sedih. Nyapo kok ngono kuwi? Nyapo kok sedih? Sementara yang satunya tadi senang, padahal kamu bukan yang walimahan loh. Itulah hidup ini, sedulur semuanya. Gaya takziah apa gaya walimah yang kamu pilih? Kalau pengen gaya hidupmu itu gaya walimah, maka kamu harus bahagia dulu, senang dulu. Maka yang akan datang dalam hidupmu adalah orang-orang yang akan membawa kebahagiaan untukmu. Peristiwa-peristiwa yang akan membahagiakan kayak walimah mau loh. Kenapa orang-orang yang datang bahagia? Karena yang mengadakan acara intinya itu siapa? Sahibul hajah itu lagi bahagia, kan itu intinya. Maka yang datang orang-orang yang turut mangayu bagio, mengucapkan selamat, mendoakan keberkahan, kan ngoten toh. Tapi lek gaya sing kok pilih gaya takziah, saya ikut berbelasungkawa. Kan ngono toh. Piye carane? Sudahlah jadi orang penyedih aja. Ahli sambat. Ya toh, ngerestulo. Sedih terus. Wis toh, enggak usah khawatir. Akan banyak orang-orang yang membawa kesedihan dalam hidupmu. Ana wong teko ngapusi, ana wong teko menfitnah terus ngono. Ada peristiwa-peristiwa yang bikin kamu semakin terpuruk. Siapa yang salah? Kamu sendiri yang undang. Oh no. Sekarang pilih gaya pundi? Halimah, bismillah. Ojo lorong tuh, ojo sariawan neh. Murah senyum. You must be happy. Kita mesti bahagia karena bersyukur pada Allah. Wis to kowe lara kaya apa wae, seberat apapun sakit yang kamu derita, gara-gara tersenyum nanti bisa sembuh. Seberat apapun tanggungan hidupmu, tersenyumlah. Tiba-tiba persoalan itu jadi mendapatkan solusi dan jalan keluarnya. Caranya keluar dari semua persoalan hidup itu adalah awali dengan senyuman. Kenapa? Karena kita mengucap Alhamdulillah. Hamba yang seperti ini akan dibahagiakan dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara Anda yang terlalu menikmati kesedihan, Anda akan dikawal terus oleh iblis tadi itu. Akhirnya menjadikan dunia ini neraka baginya, bukan lagi surga. Insya Allah. Ngaten nggih? Ada yang mau disampaikan? Alhamdulillah tidak ada, Mas. Ini pertemuan perdana nggih kayak begini ini suasana di SDK. Nanti pelan-pelan kita akan belajar. Dan yang penting ilmu itu bukan untuk sekedar menambah pengetahuan, tapi pengetahuan agar jadi ilmu itu kudu nganggo lelaku, kudu diamalkan. Pengetahuan agar berubah jadi ilmu itu harus diamalkan terlebih dahulu. Kita berniat untuk itu, bukan untuk menambah pengetahuan atau sekedar wawasan. Insyaallah nggih.
Saya cukupkan sekian, dan bagi yang terlambat atau yang belum hadir mungkin nanti bisa apanya ini? Nanti rekamannya bisa di-share ya. Dan saya sangat menyarankan punya grup Telegram. Karena kalau WA itu enggak, untuk file besar tidak bisa. Tidak akan masuk kalau itu, apalagi video. Kadang-kadang audio tok aja enggak muat. Kalau untuk dibagi, kecuali dikompres dulu. Mungkin jenengan punya jalan keluar, tapi teman-teman di kelas lain, selain punya grup WA, ada grup Telegram. Ngaten nggih? Sekian saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan panitia mungkin mau melanjutkan dengan pergi dulu. Bapak Ibu sekalian, sebelum diakhiri akan kami sampaikan beberapa hal berkaitan dengan pelaksanaan SDK. Yang pertama, berkaitan dengan waktu pelaksanaan. Mohon maaf Bapak Ibu, ada perubahan di jadwal kita jam 16.00 mulai, itu maksudnya jam 16.00 itu mulai materi dari Ustadz Samsuri. Berarti pengantarnya sekitar 15 menit sebelum jam 16.00. Maka mulai pertemuan kedua pekan depan dimohon Bapak Ibu hadir jam 15.45. 15.45 kita mulai tilawah dulu, kemudian jam 16.00 mulai materi dari Ustadz Samsuri Abu Arafah. Begitu Bapak Ibu? Jelas ya? Nah, bagi yang kerja mungkin belum waktunya pulang, nanti bisa menyesuaikan, barangkali bisa menyusul. Kemudian yang kedua, untuk kajian ini kita rekod, nanti akan kita upload di YouTube. Mohon maaf untuk pertemuan perdana belum bisa live streaming karena akun baru ternyata harus menunggu 24 jam. Insya Allah besok akan kita upload di YouTube. Kita bisa mengulang di rumah, bisa mengulangi apa yang disampaikan di sini. Untuk pekan depan, insya Allah sudah bisa live streaming. Bagi yang tidak bisa hadir, barangkali bisa melihatnya juga. Kemudian yang ketiga, kegiatan kita ini, seperti halnya yang kemarin sudah disampaikan di flyer dan di broadcast, di pengumuman, kita ada biaya operasional. Untuk itu, Bapak Ibu serta semuanya dikenakan infak. Untuk infak kita tentukan minimal 50. Monggo nanti Bapak Ibu ada pilihan 50 itu minimal ya, boleh lebih ya, untuk operasional kegiatan kita. Kemudian kami juga butuh data yang valid. Kalau hanya lewat WA kemarin perkenalan, ada yang sudah perkenalan, ada yang belum, ada yang namanya ditulis nama lengkap, ada yang tidak. Nanti akan kita bagikan form bersama dengan form kesanggupan infak itu. Nanti ada form biodata, mohon diisi dengan nama yang tepat sesuai dengan KTP, nama beserta gelar, tempat tanggal lahir, alamat, dan kesanggupan infak. Nanti akan kita share di grup. Ini yang di sini sudah masuk grup semuanya? Sudah nggih? Ada yang belum? Masuk grupnya namanya SDK Papahan. Oh gitu, nggih. Bisa nanti bisa ada tautannya, nanti bisa dimasukkan. Nggih. Nggih, dikirim ini aja, nggih. Yang belum usahakan bisa masuk. Nanti akan kita buat grup Telegram juga. Barangkali yang tidak bisa, yang tidak sempat nonton YouTube-nya atau tidak bisa membuka YouTube, nanti file nanti juga kita kirim lewat Telegram, atau barangkali ada materi-materi yang perlu dikirim yang filenya agak besar, nanti kita masukkan lewat Telegram. Begitu Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan sebelum diakhiri? Atau dari panitia ada tambahan lagi?
Kalau sudah cukup dari kami penyelenggara, apabila ada salah dan kurangnya mohon untuk dimaafkan. Mohon maaf pada Bapak Ibu semuanya untuk mempermudah pengembalian barang-barang. Mohon bantuannya untuk meja nanti bisa dikembalikan di samping kanan dan kiri seperti yang lain yang sudah yang tidak dipakai itu. Dan mohon untuk semua barang-barang tidak ada yang ketinggalan, dan sampah bisa minta tolong untuk dibawa keluar untuk dimasukkan tempat sampah. Demikian dari kami, ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.